Tuan Zhao, silakan lewat sini. Siapa ini? Aku tidak tahu. Aku tukar tempat duduk denganmu. Tuan Zhao lama tidak bertemu. Kakak senang bertemu denganmu. Biar aku perkenalkan temanku dulu. Ini Tuan Ouyang, pedagang sutra dari Beijing. Dia datang ke Huaizhou kali ini untuk membeli sejumlah pakaian jadi dan sutra. Qingar Yongshuang adalah pemimpin industri tekstil di Huaizhou. Jadi dia ingin datang dan melihat-lihat. Kak, ini guru Yunjin Suang. Dia juga adik iparku Yunyang. Tuan Yun senang bertemu denganmu. Dua bayangan sebuah baris dari puisi Tuan cinta. Ouyang, selamat datang. Aku ingin tahu lebih banyak tentang Sulaman Huaizhou. Apakah Tuan Yun keberatan meminta seseorang untuk berbagi informasi dengan saya untuk menjelaskan kepada saya? Apakah ini baik-baik saja? Kenapa tidak? Meskipun murid-muridku di Yongzhuang tidak terlalu berbakat. Mereka semua mengerti prinsip dasar. Siapa yang menurutmu cocok? Mereka semua bisa menjelaskannya kepadamu. Silahkan. Kenapa gadis itu terlihat sangat familiar? Tidakkah kau melihatku? Jika kau suka, aku bersedia menjelaskan tenun dan sulaman Huaizhou. Dari kepercayaan dirimu aku bisa mengatakan bahwa kamu adalah murid yang sangat baik dari sang guru. Aku tidak ingin merepotkanmu. Mari kita ajak murid itu yang terus menundukkan kepalanya. Nichang berbicara kepadamu. Kenapa kamu tidak berhenti di sini? Apakah kamu keberatan memberitahuku namamu? Aku Nichang. Kenapa terus menundukkan kepala? Jika kamu tidak ingin menjelaskan kepadaku. Kamu bisa mengatakannya langsung. Tenang, sudah 2 tahun jadi dia pasti tidak ingat aku. Kamu salah paham Tuan Ouyang. Murid ini adalah yang paling baik hati. Kenapa dia ragu-ragu? Aku bersedia membantumu. Nichang, cepat angkat kepalamu. Kamu terlihat sangat familiar. Pernahkah kita bertemu sebelumnya? Aku dari Huaizhou. Aku tidak pernah pergi ke ibu kota, kamu pasti salah mengidentifikasiku. Kalau aku bilang begitu mungkin itu salahku. Tuan muda, kamu bisa tinggal di kamar dekat halaman. Ini memudahkan kita untuk berkomunikasi. Terima kasih telah memberiku kesempatan ini. Tuan Zhao sama-sama aku. Hanya mengangkat jari. Nizang, kalau begitu ikuti perintah Tuan Ouyang. Jangan lepas pakaianmu. Ya, Silakan ikuti aku. Siapa tuan muda ini? Aku. Tidak tahu.
Ni Chang, Tuan. Zhao merekomendasikan Tuan Ouyang He. Pasti orang penting. Dia memilihmu. Kamu sangat beruntung. Kalau kamu bisa membuatnya senang kamu, mungkin bisa mendapatkan beberapa nasihat. Lalu kamu bisa mendapatkan uang kuliahmu selama beberapa tahun ini. Kalau kamu tidak kekurangan uang, kenapa kamu menawarkan jasamu? Aku takut karena kurangnya pengetahuan aku. Mungkin membuat malu toko tekstil Yun di depan pedagang asing itu. Jadi aku menawarkan diriku. Oh, benarkah? Tapi dia tidak memilihmu itu. Tidak mungkin, karena kamu tahu. Sudah cukup. Nie Zhang, kemarilah. Nie Zhang, apa kamu tahu latar belakang Tuan Ouyang? Ini tidak biasa. Itu. Biarkan saja ibuku tidak mengizinkanku mengungkapkannya, tapi ingat kamu tidak bisa menyinggungnya, kita tidak Bisa menghentikan sesuatu yang terjadi, tidak ada yang perlu ditakutkan. Aku tidak berpikir dia akan memakanku. Tuan muda, maafkan aku. Nie Zhang, kenapa kamu menunjukkan rasa takut padaku? Tuan muda, Anda salah, saya tidak takut. Jadi mengapa Anda tidak menatap mata saya? Kontak fisik antara pria dan wanita tidak diperbolehkan. Tuan muda, Anda terkemuka, saya khawatir saya tidak sopan kepada Anda. Nie Zhang, Anda datang ke Huaizhou untuk tujuan mempelajari kerajinan pakaian di sini. Jika Anda bertindak seperti ini, Anda akan menunda segala sesuatu. Anda benar, Tuan muda, saya salah. Jadi apa yang ingin Anda lakukan hari ini? Saya Hanya ingin bertanya tentang harga di pasar pakaian. ingin tahu harga pedagang atau warga sipil. Apa bedanya? Pedagang menyimpan kain dan menangani yang pertama. Warga sipil membeli kain dan menangani yang terakhir. Jadi apa perbedaan harganya? Itu. Terserah Anda. Jika Anda pintar, Anda bisa membeli sedikit kain dengan harga pedagang. Atau Anda bisa membeli banyak kain dengan harga warga sipil. Anda pandai berbicara. Anda pandai berbisnis. Apakah Anda belajar cara bekerja di toko pakaian Yun? Tuan ajari saya cara merajut. Pengetahuan bisnis terserah saya. Apakah Anda ingin berbisnis di masa depan? Atau membuka sekolah swasta seperti yang dilakukan guru Anda? Tidak peduli apakah saya berbisnis atau mengajar. Saya akan melakukan yang terbaik. Apakah kita benar-benar belum pernah bertemu sebelumnya? Tuan muda, Anda terkemuka dan sering bepergian. Anda bertemu dengan berbagai macam orang. Saya hanya seorang gadis biasa. Seharusnya ada banyak orang seperti saya. Anda merasa familiar. Itu normal. Bagaimana Anda tahu saya terkemuka? Anda memiliki gaya yang baik. Temperamen Anda unik. Anda tidak bisa menjadi orang biasa. Kamelia ini adalah yang paling indah dan segar. Ten Ouyang, apakah Anda baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Nie Zhang, bisakah Anda tolong merajut pola sulaman camelia untukku? Sutra kasar atau sapu tangan cocok? Di rumah Tuan Zhao, merupakan kehormatan saya untuk mengapresiasi sulaman ini. Menurutku rajutan ini luar biasa. Nah, Kita dekat pasar pakaian. Kamu tanya harganya nanti. Aku akan lihat bagaimana caramu. Tuan muda, bajumu sangat indah. Mungkin kita tidak dapat diskon. Tidak masalah. Kita hanya menanyakan harga.
Bukan untuk membeli ganggu mereka. Ini adalah pasar pakaian terbesar di Huaizhou. Ini toko Hanyuan. Harga mereka paling terjangkau. Apa yang kamu lihat? Kamu membuatku takut. Kenapa kamu di sini? Apakah kamu mengikuti Ni Chang? Aku tidak seperti itu. Jangan bohong padaku. Kamu pasti mengikuti Ni Chang. Lalu apa yang kamu lakukan di sini? Aku, melindungi Ni Chang dari bahaya. Aku khawatir akan keselamatannya. Apakah kamu takut Tuan Ouyang jatuh cinta padanya? Jangan takut, tidak ada Seseorang yang akan jatuh cinta padanya kecuali kamu. Omong kosong. Aku tidak pernah jatuh cinta padanya. Kakak, jangan bohong padaku. Kamu selalu bersama Ni Chang. Semua orang di toko pakaian Yun tahu kamu suka Ni Chang. Terus apa? Tahukah kamu? Meskipun Ni Chang punya banyak kekurangan, kecantikannya luar biasa. Tuan Ouyang mungkin jatuh cinta padanya. Ini tidak mungkin. Ini berarti kita tidak bisa memberikan kesempatan ini pada Tuan Ouyang. Bagaimanapun, Ni Chang adalah murid toko pakaian Yun. Jika dia memiliki perilaku yang tidak pantas, toko pakaian Yun kita akan kehilangan muka. Apa pendapatmu? Jadi bisa dikatakan kita Harus memisahkan mereka. Apa kamu setuju? Ni Chang mengikuti perintah ibuku, dia akan menuruti perintah Tuan Ouyang. Bagaimana kita bisa memisahkan mereka? Kamu bodoh itu. Mudah. Tuan Ouyang hanya ingin tahu tentang tenun Huaizhou. Saya lebih tahu daripada Ni Chang. Saya akan pergi dan menggantikannya. Oke, jangan ragu. Baiklah, lakukan seperti yang kamu katakan. Kamu sangat ingin dekat dengan Tuan Ouyang. Tapi saya ingatkan kamu bahwa situasi Tuan Ouyang berbeda dari kita. Aku tidak peduli situasiku. Berbeda dari kamu juga aku. Tidak peduli situasiku. Berbeda dari kamu juga. Bagaimana dengan toko ini yang di tikungan sana? Ena Zhang, Centian ibuku. sedang buru-buru mencarimu. Apa yang terjadi? Pulanglah cepat-cepat. Tuan Ouyang ibuku khawatir pekerjaanmu tertunda. Dia mengirim orang lain untuk membimbingmu. Dia akan bertindak sesuai perintahmu. Apa yang terjadi? Ini mendesak. Tuan Ouyang. Tuan Ouyang. Saya bersedia melayanimu. Saya berharap Tuan muda Takkan menertawakan saya. Tuan muda, ada banyak toko kerajinan terkenal dan kerajinan indah di Huaizhou. Saya bisa mengantarmu berkeliling, tak ada yang Perlu dikhawatirkan. Saya hanya ingin tahu tentang kainnya. Tuan muda, sudah hampir siang. Jika Anda ingin tahu gaya dan pola tenunan Huaizhou, bagaimana kalau kita minum teh bersama? Saya akan memberikan Anda. Terima kasih Nyonya. Saya ada urusan. Saya akan berpamitan. Anda bisa kembali sekarang. Tuan muda. Apakah Tuan menunggu saya? Duduk. Di mana tuannya? Bohong ke Tuan Ouyang. Lebih baik tidak memprovokasi dia. Jadi biarkan Wen Xiu yang menanganinya. Akhirnya kita sampai di sini. Kita bisa minum teh dan makan kue. Lalu pulang. Saya tidak mau. Jika Tuan tahu, dia akan menyalahkan Anda karena menghamburkan uang. Kita menyimpan dan mengirim setiap hari. Tidak nyaman untuk bersantai seperti ini. Selain itu, tidak ada kerugian dalam menghamburkan uang. Saya ingin pelayan secangkir teh yang elegan. Baiklah. Tampaknya tidak perlu terburu-buru. Bagaimana Anda tahu kami di sini? Pasar ini membentang ke segala arah. Ini masalah Anda. Untuk melarikan diri dari saya, Anda berlari dalam kebingungan. Anda salah. Kami tidak sengaja lari dari Anda. Tuan Anda mengirim Anda untuk menemani saya. Anda tidak senang. Jika Anda tidak mengakui ini, Anda tidak bertanggung jawab. Siapa yang tidak bertanggung jawab? Baiklah, mengapa Anda mengatakan saya sedih?
Tuan muda adalah orang penting dari ibu kota. Tapi Anda tidak mengungkapkan keinginan Anda untuk berbisnis dengan kami. Toko pakaian Yun berbisnis kecil, tapi para pekerja terbiasa boros. Tuan saya menyuruh saya menemani Anda. Sepertinya saya bisa beristirahat. Saya harus begadang untuk bekerja. Itu cukup, itu cukup. Kamu hanya memikirkan apakah kamu nyaman. Apa kamu meletakkan kakimu di sepatu kami? Kalau aku yang mengatakannya, itu salahku. Kalau tuanmu mendengar apa yang baru saja aku katakan, apakah kamu tahu akibatnya? Meskipun aku tidak menunjukkan kesediaanku untuk berurusan langsung denganmu, aku tidak akan datang ke sini tanpa alasan. Ini berarti aku pasti ada urusan bisnis di sini. Jika kamu memilih toko pakaian Yun, apa yang kamu katakan bisa menyebabkan masalah. Apa tuanmu akan memaafkanmu? Kamu seorang pangeran, tak mungkin bagimu melakukan pembelian besar-besaran. Mengembara di jalanan sepanjang hari, ini benar-benar membuang-buang waktumu. Siapa yang mau berurusan dengan orang sepertimu? Jangan. Melakukan bisnis seperti pergi ke dokter. Perlu pengawasan kita. Harus mengetahui semua hal dengan jelas, agar kita bisa memastikannya. Mengenal dirimu sendiri dan juga lalu kamu bisa menang. Apa tuanmu yang memberitahumu itu? Tuan Ouyang. Apa? Kamu pikir berbisnis hanya berarti memberikan uang untuk dirimu sendiri dan barang untuk orang lain? Tuan Ouyang, kami masih punya sesuatu untuk dilakukan, ambil cuti. Lebih awal. Tunggu. Tuanmu mengirimmu untuk menjadi pemanduku. Kamu melakukan pekerjaan yang sangat buruk. Tapi, untuknya, hari ini aku akan mengajarimu. Duduklah. Duduk bersama. Apa yang ingin kamu katakan? Hari ini kita akan ke pasar kain. Sekarang beritahu aku, berapa banyak toko yang kita kunjungi hari ini? Berapa banyak barang yang kita tanyakan? Toko kain mana di Yunzhou yang paling mahal? Dan yang paling murah? Apa? Bagaimana mereka mendapatkan barangnya? Jalur air atau jalur darat? Tuan Ouyang, jangan marah. Kalau aku melakukan kesalahan, maafkan aku. Hari ini mengunjungi 17 toko kain, 19 item yang paling mahal adalah kain dari Yunzhou dari toko Jinsing. Toko Hanyuan yang paling murah. Toko Jinsing adalah toko kain terbesar di kota Huaizhou. Di Huaizhou, Lingbi, Fenhe, dan Shanshui mereka memiliki cabang barang-barangnya. Biasanya dikirim melalui jalur air. Toko Hanyuan tidak punya bengkel sendiri mereka, terutama bergantung pada toko Jinsing untuk membagikan barang-barang berkualitas rendah. Jadi mereka yang paling murah. Pelayan. Di sini. Apakah saya bisa membantu Anda? Beri gadis ini satu teko belucun terbaik untuk cukur. Baiklah. Paman. Tuan Xiao bilang kamu mencariku toko kain. Di timur. Apakah kamu punya semua uangnya? Aku masih punya satu. Pemilik toko bilang mereka kekurangan uang akhir-akhir ini. Mereka minta aku memberi mereka beberapa hari lagi. Sialan. Mereka memanfaatkan usiamu yang muda dan kebaikan hatimu mereka. Bertindak tanpa malu-malu. Kalau kamu ke sana mereka tidak akan melakukannya. Wen Yu, kamu harus ingat. Ini kodrat manusia untuk menindas yang lemah dan takut pada yang kuat sebagai tuan muda. Kamu tidak boleh memanjakan mereka dan jangan bersikap seperti ayahmu. Dia meninggalkan pembukuan dalam kekekalan. Kalau aku tidak membantunya, pembukuan ini berantakan. Dia bahkan sekarang tidak bisa mendapatkan uangnya. Ngomong-ngomong, ini Yan dari Huaizhou. Masih ingat? Paman Yan dari Huaizhou. Tentu. Bagaimana kabarmu belakangan ini? Putri sepupu Yan Wenxiu. Sekarang sedang belajar di toko kain Yun di luar Huaizhou. Dia akan lulus dalam beberapa bulan. Paman Yan ingin dia datang ke ibu kota dan belajar berbisnis. Saya baru saja menerima suratnya. Dia ingin kami menjemputnya dan membawanya ke Su. Dia akan tinggal di sini selama beberapa hari. Wenxiu, silakan pergi sendiri dulu. Ketika kamu masih kecil saya mengenalnya.
Kedua keluarga adalah teman lama. Saya akan melakukannya. Kalau begitu silakan tulis surat kepada Paman Yan segera. Jangan khawatir. Saya akan membawa Wen Xiu ke sini. Bagus. Pada tahun-tahun itu Paman Yan Wen Xiu menjanjikanmu. Ada pertunangan. Sekarang kalian berdua sudah dewasa. Kemudian, kali ini dia memutuskan pertunangan. Paman Wen Xiu dan saya hanya bertemu sekali saat masih kecil. Saya takut pernikahan. Perlu pertimbangan matang. Lagi pula Paman Yan dan kedua keluarga setara. Saya bertemu gadis itu beberapa tahun lalu. Dia sangat cantik. Paman Yan saya hanya menganggap Wen Xiu sebagai adik kecil saya. Jika kamu perlu menikahinya, saya menolak omong kosong. Orang tua memutuskan pernikahanmu. Kamu tidak bisa memutuskan. Sekarang saya tidak ingin menikah dengan siapapun. Saya hanya peduli dengan bisnis Su. Tolong jangan katakan itu sekali lagi. Saya akan pergi. Yo. Eneh. Kapan kamu akan kembali? Kamu tidak pantas memainkan musik. Itu tidak cocok dengan keindahan bulan. Di sini. Aku memainkan musik di halaman belakang rumahku. Itu terserah aku, bukan urusanmu. Jika kamu suka musik, mengapa kamu tidak datang ke sini dan berdiskusi denganku? Jika aku mengajarimu, itu akan menjadi kehormatan bagiku. Aku tidak perlu. Aku terlambat, silakan lakukan sendiri. Dia sangat sombong. Tapi Nichang, mengapa aku merasa lebih akrab denganmu? Apakah kamu melamun lagi? Apa yang kamu lakukan di sini? Amir, aku sudah mencarimu lama sekali. Mengapa kamu bersembunyi di sini? Bukan urusanmu. Aku memintamu mencari dokter. Ada kabar. Pangeran, aku bertanya kepada banyak dokter terkenal. Mereka bilang kehilangan memori sementara. Tidak ada obat untuk pulih. Karena itu tidak penting, biarkan saja. Pergi.
Hal-hal ini membuatku khawatir sepanjang hari. Hari-hari ini aku berpikir, pasti ada sesuatu yang penting di hari-hari itu. Aku harus tahu itu. Apa hal pentingnya? Jika aku tahu, apakah aku masih perlu ke dokter? Ini juga. Tapi kita tinggal di sini lama, apakah kamu ingin kembali ke ibu kota? Apakah kamu merindukan Chen? Tapi aku masih ingin tinggal di sini untuk beberapa hari. Mengapa? Menarik. Menarik. Batu. Aku pikir aku harus mencari dokter untukmu. Terima kasih. Mengapa kamu di sini? Mengapa aku tidak bisa di sini? Tunggu aku. Ada jalan yang belum ditempuh dan pilih lereng ini. Jadi kenapa ikut aku? Apa yang salah? Alangkah penakutnya kamu. Bahkan tidak bisa menyeberangi jembatan. Tanpa diyakinkan, pergi ke sana. Jangan bergerak. Hati-hati, kita berdua akan jatuh. Jika kamu terlalu hati-hati dalam pertengkaranmu denganku, Dalam waktu singkat, kamu bisa membuat pakaian seperti ini dan menunjukkan gaya kamu sendiri. Tidak buruk. Bibi Mei, ada yang kamu suka? Bibi Mei, coba ini. Aku yakin kamu akan puas dengan itu. Ya? Siapa bilang Bibi Mei tidak cantik hari itu? Mari kita lihat. Hari ini siapa yang bisa membuat Bibi Mei terlihat cantik.
Bibi Mei, bagaimana menurutmu? Mengingat Bibi Mei harus bekerja, aku menyempitkan lengan. Menggunakan potongan tipis. Nyaman untuknya berjalan dan menambahkan rumbai di pinggang. Ini mempertimbangkan kecantikan. Ketika datang ke warna, aku memilih biru merak dan merah mawar. Akan terlihat cantik dan mulia. Pinggang terlalu sempit untuk kenyamananku. Di sini, rumbai tidak berguna bagiku. Mengusap hidungku? Bibi Mei, ikat pinggang dibuat sesuai ukuranmu. Itu pas dan terlihat bagus, aku akui itu. Tapi tidak cocok untukku. Jika aku memakainya, bagaimana aku bisa melakukan pekerjaan rumah? Warna ini sangat mudah kotor. Tapi aku ingin mencoba pakaian Wen Xiu Nichang. Pakaian membuatnya terlihat seperti wanita tua pakaian. MU lebih bagus, perbedaannya sangat besar. Bibi Mei, bagaimana menurutmu? Itu bagus. Kenapa kamu memilih ini? Kalian semua tahu aku adalah pekerja yang tidak banyak menghabiskan uang dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, sutra dan satin merah dan hijau. Gaun ini tidak cocok untukku, sederhana dan elegan. Itu benar-benar cocok. Yang terbaik. Ketika aku bekerja setiap hari. Kadang-kadang aku perlu berlutut di lantai. Pada lutut pakaian. Itu membuat kain ganda itu cocok dengan manset juga dan tepi bawah cocok itu. Nyaman bagiku untuk bekerja. Dan melakukan apa yang perlu kulakukan itu. Benar-benar cocok itu. Sangat bijaksana. Meskipun pakaian itu nyaman untuk bekerja, itu tidak cantik. Guru mengatakan temanya adalah inovasi. Desainmu sangat populer dan itu bukan tentang inovasi. Bibi Mei memilih ini hanya karena mereka adalah teman baik. Itu sangat partisan. Ini. Nichang, katakan pada kami, mengapa kamu mendesain gaun yang begitu populer? Membuat gaun untuk Bibi Mei yang paling penting adalah kepraktisannya. Ditambah, aku mencoba menonjolkan kecantikannya. Aku tidak yakin apakah kalian menyadari bahwa kulit Bibi Mei gelap dengan sedikit kuning. Itu tidak benar-benar cocok untuknya dengan warna-warna cerah. Sebaliknya, abu-abu hitam, merah dan coklat terlihat anggun dan bersemangat. Meskipun warna-warna itu cocok dengan kulit itu, bukan tentang inovasi Bibi Mei, biar kuletakkan gaun ini di sisi lain untukmu. Yuan Xiang. Gaun ini bisa dipakai dua arah. Sisi depan untuk bekerja, tapi mungkin bisa kotor. Jika tamu tiba-tiba datang tidak ada waktu untuk berganti pakaian, dia bisa menggunakan sisi lainnya. Menghemat waktu. Ini juga sopan. Kamu hanya memikirkan keagungan dan keanggunan pakaian. Tak seorang pun memikirkan kebutuhan nyata pemiliknya. Kecuali Nichang, dialah satu-satunya yang menyadarinya. Saat kamu berusaha keras untuk membuat pakaimu semeriah mungkin. Hanya Nichang yang meluangkan banyak waktu untuk memperhatikan Bibi Mei. Pikirkan kebutuhan nyatanya secara detail. Bisakah aku membantu? Tidak, terima kasih. Kamu akan pergi ke bar yang ramai. Jadi pelajaran kali ini, Nichang adalah satu-satunya yang berhasil di mana yang lain gagal.
Bibi Mei, jika kamu punya waktu, aku akan membuat lebih banyak pakaian seperti ini untukmu ini. Ide bagus. Lalu aku punya beberapa pakaian untuk berganti. Aku juga bisa terlihat cantik. Bibi Mei, kamu sudah cantik apa adanya. Baiklah, aku akan pergi bekerja. Bibi Mei, rambutmu agak kotor. Benarkah? Waktu aku berpakaian aku mungkin membuatnya berantakan, aku ceroboh. Tuan Ouyang, apakah kamu di sini untuk tuanku? Hari ini aku bebas, aku ingin pergi ke pasar. Jadi, Nichang tak bisa istirahat selama beberapa hari karena ujian, jadi tuannya secara khusus memberitahunya untuk tinggal di rumah dan beristirahat hari ini. Bagaimana kalau aku pergi denganmu? Aku tahu itu lebih baik daripada dia. Aku Tuan Ouyang. Tolong. Nichang, kita tidak ada kelas hari ini, mau pergi kemana? Aku punya janji dengan Tuan Ouyang. Hari ini kita akan mengunjungi pasar timur. Tapi dia baru saja pergi. Apa dia sudah pergi? Ya, aku baru saja melihatnya. Aku pergi dengan Wen Xiu. Nichang, Tuan Ouyang, meskipun dia tampaknya tidak buruk, garis keturunannya benar-benar menjauh darinya. Baiklah, Tapi Tuan, biarkan Wen Xiu pergi. Kita tidak berdaya, kita sebaiknya menjauh darinya. oke. Hari ini bebas. Mengapa kita tidak keluar bersama? Oke. Lalu aku meminta Yuan Xiang datang bersama kita, tunggu aku. Mengapa Yuan Xiang lagi? semua orang menyukainya sudah mulai larut. Ayo pulang. Tapi kita belum ke sana. Apa yang harus kulakukan adalah selesai. Terima kasih atas temanmu Nona Wen Xiu. Lalu aku tidak akan merepotkanmu terlalu banyak. Tuan Ouyang. Tuan Ouyang, apa menurutmu aku menyebalkan? Bagaimana bisa kamu berkata begitu? Aku. Rasanya aku tahu kalau aku bosan. Aku sangat minta maaf tapi aku tidak bermaksud begitu. Tuan Ouyang, aku suka kamu, aku ingin melakukan sesuatu untukmu. Tapi sekarang aku menyebalkan, aku tidak tahu bagaimana aku bisa melakukannya, aku. Tidak bermaksud begitu, jangan berpikir terlalu banyak. Benarkah? Bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa aku tidak menyebalkan? Atau bagaimana kalau makan malam bersama? Saya tidak dapat pergi hari ini, besok. Oke. Terima kasih Pak Ouyang. Kemudian sampai jumpa besok. Semuanya tahu. Itu saya ikut aja Pak Ouyang hari ini. Mereka akan melihat besok. Dia mengundang saya untuk makan malam saja. Wen Xiu, lihat. Wen Xiu, Anda tampak sangat cantik hari ini. Apakah Bapak Ouyang mengundang Anda untuk makan malam? Apa hubungan Anda? Oh Tuhan. Apa saudara Ouyang menyukai Anda? Jangan sungkan, bos. Ouyang NIR. Hanya teman sekarang. Nichang, saya mau keluar. Ingin sesuatu? Tidak, terima kasih. Sudah terlambat, pergi dan jangan menunda. Ya. Semakin terlambat. Tidak bisa menjaga agan Ouyang menunggu. Kemudian saya akan pergi. Selamat tinggal Wenzhou.
Mr. Ouyang adalah... Dia buta? Adalah? Dia penggemar Winsue? Tidak mungkin. Saya pikir kedua ini kompatibel. Apa? Yan Wenxiu tidak bagus anak perempuan. Sayang sekali jatuh cinta dengan dia. Anda tidak tahu. Itu wanita di mata pria. Beda dengan wanita di dalam mata wanita. Apa bedanya? Anda dan saya kita berdua. Ujaran Wenxiu. Atau mungkin Mr. Ouyang. Kagumi dia. Penampilan? Apakah menurut Anda Yan Wenxiu cantik? Untuk menjadi... Jujur. Dia sedikit lebih cantik dari Anda. Cantian. Jangan repot-repot Yuan Xiangyi. Tidak. Ambil baskom berisi air bersih. Kenapa? Sebagai cermin. Kenapa kamu bilang Yuan Xiang tidak cantik? Aku tidak bilang begitu. Kamu bodoh sekali. Kamu beruntung bertemu Yuan Xiang. Tapi kamu tidak pernah menghargai, kamu membuatku marah. Ayo pergi. Ada apa? Kenapa kamu marah? Permisi, apakah Nona Nichang ada di sini? Aku tahu. Kamu. Aku pelayan Tuan Ouyang. Ya. Tuan Ouyang ada sesuatu untuk. Minta bantuan Nona Nichang. Nichang? Tolong. Aku tidak menyangka. Tuan Ouyang datang begitu awal. Kamu datang awal dan bahkan hidangannya sudah dipesan. Nona Wenxiu tolong. Hidangkan makanannya. Oke. Tuan Ouyang sangat perhatian. Aku merasa sangat terhormat. Beberapa hari ini tinggal di sini. Ada banyak yang akan merepotkanmu di masa depan. Jangan bilang begitu. Sebenarnya cari meja saja. Dan kita akan makan, itu sudah cukup. Ini hiburan pertamaku di Huaizhou. Seharusnya terlalu formal, kita tidak bisa. Menyelesaikannya. Tidak terlalu banyak. Buah sebelum dan sesudah makan. Aku suruh mereka mulai menyiapkannya kemarin. Semoga mereka tidak membuat kesalahan. Tuan Ouyang serius sekali, aku merasa. Hangat. Jika suatu hari kamu butuh bantuanku, jangan ragu. Biarkan aku mulai dengan bersulang. Tunggu sebentar, biarkan kita menunggu yang lain dan mulai bersulang. Kamu masih mengundang yang lain? Tuan Ouyang makan malam yang luar biasa. Duduklah di sini. Wanginya enak. Sini duduk. Lah, Nona Nichang sangat populer di antara kalian. Kalau aku yang mengundang aku. Takut kalian semua menolak datang. Master Ouyang memintaku untuk membantu. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Tapi masterku tidak suka keramaian. Kalau ada camilan yang bisa kita bawa untuknya, aku sudah Memesan 2 kotak kudapan. Sekarang aku sudah mengirim seseorang untuk menjemputnya ke toko Kainyon. Aku sudah merepotkan kalian beberapa hari ini. Jadi aku sudah menyiapkan ini, terima kasih semuanya, silakan. Duduk dengan nyaman. Terima kasih Tuan Ouyang. terima kasih Tuan Ouyang. Nona Nichang, silahkan siapa? Ini. Wenxiu di sini? Kupikir itu Tuan Ouyang aku. Baru saja mengundang Wenxiu, aku tidak Tahu Wenxiu sudah ada di sini untuk mempersiapkan duluan. Wenxiu bagus sekali. Wenxiu kenapa tidak bilang ke kami? Ada begitu banyak makanan enak, kamu harus bilang ke kami dulu. Ya. Aku ingin terima kasih kepada Nona Nichang. Dia membantuku mengundang begitu banyak orang ke sini. Aku usulkan kita bersulang untukmu sama-sama kalau begitu. Mari kita berselang untuk Tuan Ouyang. Mari kita berselang untuk Tuan Oke. Ouyang. Tuan Ouyang. Wenxiu makan ini makan. Ini Wenxiu Tuan Ouyang sudah menyiapkan begitu banyak makanan enak untuk kita. Mari kita bersulang untuk Tuan Ouyang bersulang. Terima kasih, terima. Kasih Tuan Ouyang. Terima kasih Tuan Ouyang. Silahkan menikmati. Kalau begitu kita bisa. Silahkan menikmati. Coba sumpit ini. Sumpit. Aku mau ini kamu. Mau makan ini? Kasih ke aku. Kalau kamu nggak lapar, aku ganti deh ini. Nggak enak ini. Gak apa-apa. Aku mau ini, aku mau yang enak ini. Enak. Ini enak.
rasanya. Ni Chang, kenapa kamu mau mempermalukan aku? Maksud kamu apa? Kamu ada rencana sama Pangeran Ouyang kamu. Tahu dia nggak cuma ngajak aku kan? Ini tentang kamu sama Pangeran Ouyang. Gimana aku bisa tahu sebelumnya? Dia itu pelayan Pangeran Ouyang. Dia datang dan ngajak kita untuk pergi ke pesta bareng. Dia nggak kamu sengaja. Kamu mau lihat aku jadi bahan tertawaan di restoran. Kamu jahat kamu. Benar-benar salah paham. Aku nggak mau. Bagus. Kalau kamu beneran mau mulai berantem aku terima. Aku nggak percaya. Aku lebih baik dari kamu aku. Nggak akan kalah. Ada apa? Kenapa kamu mainin seruling tua itu lagi? Apakah kamu nggak peduli sama perasaan tetangga? Kasih aku istirahat ini. Semua karena kamu. Wen Xiu salah paham. Dia yakin aku ada rencana sama kamu untuk mempermalukannya. Itu aibnya dia nggak bisa nyalahin siapa-siapa. Gimana kamu bisa tetap tenang? Kamu yang harus disalahkan. Maksud kamu apa? Aku nggak ngapa-ngapain. Kamu pasti kenal Wen Xiu. Nggak masalah. Kamu itu laki-laki. Gimana kamu bisa ngerti pikiran cewek? Aku nggak harus ngerti pikiran orang lain. Kalau aku mau tahu aku akan. Kenapa kamu nggak tanya aku? Siapa orang yang mau aku tahu? Itu bukan urusanku. Mengapa aku harus repot-repot? Bakpao tetap makanan favoritnya. Tuan Yuda, terima kasih kepala rumah tangga Xiao. Wenyu, aku mengundangmu datang hari ini. Karena ada hal mendesak. Kakakku memberitahuku beberapa hari lalu bahwa kamu sudah cukup dewasa untuk mandiri. Sudah saatnya memulai bisnismu sendiri. Sekarang keluarga kita semakin besar. Sudah saatnya membuka toko baru. Banyak hal sepele dalam membuka toko baru. Kepala rumah tangga Xiao akan membantumu mempersiapkannya. Wenyu, aku harap kamu bisa lebih sering meminta nasihat kepala rumah tangga Xiao. Kamu tidak boleh mengecewakan harapan kakakku dan aku. Terima kasih paman. Kepala rumah tangga Xiao. Wenyu masih muda dan belum berpengalaman. Aku harap kamu bisa memberiku lebih banyak nasihat. Tidak. Jika aku bisa membantu tuan muda, maka itu adalah kebahagiaanku. Maka aku akan menunggu tuan muda di toko. Besok tuan dan tuan muda, aku akan meninggalkan kalian di sini. Ya, kamu bisa pergi sekarang. Wenyu. Keluarga kita ahli dalam bordir. Setelah beberapa generasi, kita telah memperkuat bisnis kita di ibu kota. Telah menjadi keluarga bangsawan. Tapi mengandalkan keahlian yang diwariskan dari nenek moyang kita, tidak akan menjadi rencana jangka panjang. Beberapa tahun terakhir sulit bagi kita untuk menghasilkan ide baru dalam bordir. Berapa banyak rekan yang ingin melampaui kita. Paman, jangan khawatir. Ada banyak pengrajin terampil di keluarga kita. Aku juga akan melakukan yang terbaik. Lambat laun aku
akan membuat keluarga kita lebih kuat. Aku akan membawa kalian bordir keluarga Su ke tingkat yang lebih tinggi. Bagus kamu punya pemikiran seperti itu. Tapi kamu seorang pria, meskipun kamu punya keberanian, kamu tidak memiliki pikiran yang lembut. Ingat apa yang aku katakan padamu. Sepupumu di keluarga Yan, ahli di toko Yunjin, mahir dalam berbagai keahlian bordir. Jika dia menjadi istrimu dan bekerja sama denganmu untuk mengelola keluarga kita, dia akan seperti ikan di air. Winyo, apakah kamu mengerti maksudku? Tentu saja aku mengerti maksudmu. Jika dia bisa berkontribusi untuk keluarga kita itu, bagus, kami juga tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Tapi untuk sisanya, tolong jangan dibahas lagi. Besok aku akan bekerja dengan kepala rumah tangga Xiao untuk mempersiapkan toko baru. Paman terima kasih banyak. Ujian ini berpasangan kamu. Harus membuat gaun untuk pasanganmu. Seperti biasa 3 hari adalah batas maksimal kamu. Harus ingat kamu. Harus sangat berhati-hati. Jangan hanya fokus pada gaya dan mengabaikan kualitas. Pakaian Nie Zhang yang terbaik. Jangan berdebat sepanjang hari kamu. Harus belajar dari Nie Zhang. Wen Xiu, kali ini kamu akan bekerja sama dengan Nie Zhang yang lain bisa memutuskan sendiri. Ya Pak, mari kita bekerja sama. Bagus. Nie Zhang, Master memuji kamu lagi kemarin, kamu pasti sangat bangga dia. Pasti mengecewakanmu. Apa maksudmu? Aku tidak peduli dengan itu. Aku adalah nona yang dari keluarga bangsawan. Bagaimana kamu bisa bersaing denganku? Nie Zhang tidak punya latar belakang keluarga. Secara alami aku tidak seperti Nona Yan yang keturunan bangsawan. Jangan khawatir, Nona Yan. Angkat kepalamu, rentangkan tanganmu berputar. Sekitar. Tapi sebelum kamu pergi dari sini, kita juga teman sekelas aku. Sangat berharap bahwa Nona Yan saudari bangsawanku, kamu bisa mengalahkanku sekali. Jangan. Khawatir aku berjanji akan membuatmu kalah. Nie Zhang, apa yang kamu lakukan di sini? Deadline sudah dekat dalam 3 hari, tapi aku tidak punya ide sama sekali. Aku sangat khawatir. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Wen Xiu sudah selesai lebih awal, kamu tidak boleh ketinggalan. Wen Xiu sudah selesai lebih awal, kamu tidak boleh ketinggalan. Tahu. Tahu apa? Kali ini, kalian semua melakukan pekerjaan dengan baik. Kalian tidak hanya fokus pada keanggunan, tetapi kalian fokus pada pasangan kalian sendiri. Aku puas. Di mana Wen Xiu dan Nie Zhang? Mereka datang. Nie Zhang dan Wen Xiu datang.
Ya Tuhan Nizhang. Rok Wenxiu sangat cantik. Bagaimana kamu bisa memikirkannya? Dia sangat halus. Dia sangat cantik. Bagaimana kamu bisa memikirkannya? Ini indah. Berbalik dan biarkan aku melihat. Ini dibuat oleh Wenxiu. Ya Pak. Untuk kedua pakaian kalian, jahitannya sempurna. Terutama rongga di rok Wenxiu. Ini ide unik dengan keahlian yang hebat. Tidak semuanya. Pak, lihat. Sulam dua sisi. Ni Chang, dalam waktu yang singkat, bagaimana kamu melakukannya? Tidak perlu bertanya. Nie Zhang pasti menggunakan keahlian unik untuk menyulam dengan kedua tangan. Keahlian unik ini hanya milik Nie Zhang di sini. Tidak ada yang bisa melakukannya. Wenxiu, gaunmu dirancang dengan baik. Terima kasih, Pak. Tapi ide dan keahlian Nie Zhang lebih baik. Kamu menang. Kamu menang. Selamat Nie Zhang kamu. Tidak tahu waktu itu ternyata. Itu tidak benar. Aku khawatir untukmu aku. Pikir kamu mungkin gagal melakukannya. Lalu kamu terlalu banyak berpikir. Meskipun Yan Wenxiu tidak senang, tapi gaun yang Nie Zhang buat untuknya, dia enggan menundanya. Kakak Wenxiu. Wenxiu. Wenxiu Ada APA? Apa yang terjadi dengan Wenxiu? Dokter, apa yang terjadi padanya? Denyut. Nadinya baik-baik saja. Ruam di seluruh tubuhnya sepertinya jamur kulit. Jamur kulit? Kenapa kamu bisa terkena jamur kulit? Mungkin itu beberapa makanan yang dia alergi. Atau obat lipstik. Pewarna ada. Banyak hal seperti ini di sini. Jika dia alergi terhadapnya dia akan mendapatkan ruam di seluruh tubuhnya, bahkan pingsan. Serius itu bisa berakibat fatal, kamu harus sangat berhati-hati. Untungnya kondisi gadis itu ringan. Aku akan meresepkan beberapa obat untuknya itu. Akan sembuh dalam 3 hari. Sampai jumpa. Wenxiu, bagaimana perasaanmu? Tuan-tuan. Aku baik-baik saja. Hanya gatal di seluruh tubuhku masih. Terasa panas. Apakah aku menyentuh sesuatu yang salah? Aku hanya tahu aku tidak bisa menyentuh bunga safir sejak aku lahir. Sentuhan safir akan membuat suhu tubuhku naik. Aku akan gatal dan melepuh di seluruh tubuhku. Apakah ada sesuatu yang muncul di wajahku? Apakah kamu tidak sengaja menyentuh bunga hyacinth? Bunga sophora? Sejak kecil aku tahu bahwa aku tidak bisa menyentuh hyacinth. Aku tidak akan pernah menyentuhnya, pasti itu. Ini akan menjadi pakaianmu? Apakah itu dicelup dengan eceng gondok? Ini tidak mungkin. Saya tahu Wenxiu alergi terhadap bunga eceng gondok. Jadi itu tidak mungkin ada dalam pewarna. Bagaimana bisa ada masalah dengan pakaiannya? Ya, kita semua tahu itu. Guyu. Menemukan bahan baku yang digunakan Nie Zhang untuk mewarnai pakaian. Bawa mereka ke kilas dan tanjakan padaku. Ya, Pak. Untuk pakaian Wenxiu dia menggunakan kunyit, kembang sepatu, dan perila. Semua bahan baku ada di sini. Pak, Anda bisa memeriksanya. Daun sophora. Mengapa mereka ada di sini? Saya tidak tahu. Saya tidak menggunakannya. Ni Chang, kamu selalu hati-hati. Mengapa kamu begitu ceroboh kali ini? Wenxiu tidak bisa menyentuh bunga eceng gondok, tapi kamu menggunakan eceng gondok dalam pewarna. Apakah kamu sengaja melakukannya? Saya tidak tahu mengapa kertas ini ada di sini. Saya teliti menyaring.
Bukti tepat di depan Anda masih berdebat. Mister, Ni Chang tidak punya alasan untuk melakukan ini. Pasti ada beberapa kesalahpahaman. Sengaja atau kamu tidak. Mengenakan pakaian Wenxiu? Dia adalah tamu Anda, ini adalah tanggung jawab Anda jika tamu mengalami masalah. Apakah kamu mengakuinya? Saya tidak tahu mengapa Echeng Gondok ada di sini. Saya tidak akan melakukan apapun untuk menyakitinya juga. Bahan baku dikumpulkan oleh Anda. Membuat pakaian. Anda hanya mengatakan Anda tidak? Bagaimana Anda menjelaskan itu? Adapun bunga sokora dalam bahan baku saya tidak bisa membuktikan ketidakbersalahan saya saat ini. Tapi jika Tuan marah, saya bersedia dihukum. Anda tidak mengakui kesalahan Anda, apakah Anda akan menjawab saya? Ni Chang biasanya tidak menjawab Anda. Jika Anda membuat kesalahan seperti itu, saya harus mengusir Anda dari sini. Tuan mohon maafkan dia. Mengetahui bahwa Anda bekerja keras di sini saya akan mengampuni Anda kali ini, saya akan menghukum Anda untuk pergi ke pasar Anda. Harus mendapatkan 10 tael perak dalam 3 hari. Atau jangan kembali. 10 tael perak? Tuan, berapa banyak pakaian yang harus Anda jual? Untuk mendapatkan 10 tael perak, itu masalahnya untuk diselesaikan. Tergantung pada kemampuan Ni Chang, apa yang harus dia lakukan? Pergi dan mohon kepada tuan-tuan. Telah menetapkan hukuman. Saya akan menerimanya. Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Mengapa? Anda tidak bisa menyerah kepada tuan Anda? Haruskah Anda memohon belas kasihan tuan Anda? Minta maaf padanya dan menghasilkan 10 tael perak dalam 3 hari? Tidak ada yang bisa melakukan itu. Apakah Anda benar-benar ingin dipecat? Bibi Mei, apakah Anda pikir guru benar-benar ingin mengusir saya? Gadis bodoh, bagaimana Anda bisa meragukan guru Anda? Anda adalah murid terbaiknya dia. Tidak bisa memperlakukan Anda lebih baik. Tapi kali ini, dia harus meyakinkan orang saya. Merasa lega setelah Anda mengatakan itu dan saya juga percaya bahwa Tuan benar-benar tidak akan mengusir saya dan saya tidak bisa disingkirkan. Apa yang bisa Anda lakukan? Ni Chang, lihat. Ini yang kami temukan dari keranjang bunga Yan Wenxiu. Yan Wenxiu sama sekali tidak bisa menyentuh hiacint. Tidak bisa menyentuhnya. Jadi mengapa hiacint ini muncul di keranjangnya? Dia jelas sengaja memetik bunga hiacint dan kemudian memasukkannya ke dalam pasta pewarna yang dia buat diam-diam dia membawa. Anda kembali dengan sengaja. Ini terlalu buruk. Saya akan memberitahu tuan Anda. Tidak, kamu tidak boleh pergi. Yan Wenxiu tidak akan mengakuinya sekarang, tidak ada bukti. Itu hanya akan menambah kesal dan marah majikan. Sekarang kamu sudah menerima hukuman, tidak perlu berdebat lagi. Tapi, kalau kamu tidak bisa mendapatkan 10 tael perak dalam 3 hari, kamu akan diusir. Bagaimana kamu tahu aku tidak bisa melakukannya? Ni Chang, apakah kamu yakin bisa melakukan ini? Karena orang lain sudah melakukannya sebelumnya. Maka aku juga bisa melakukannya. Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi sampai kamu mencoba. Ni Chang benar. Para majikanmu tidak suka melihat murid-murid mereka bertengkar satu sama lain. Kalau terus begini, tidak bisa membuktikan kesucian Ni Chang. Selain itu akan membuat majikanmu marah. Menurutku, Ni Chang, kamu hanya perlu pergi ke pasar. Bahkan jika kamu tidak berhasil, aku tidak berpikir majikanmu akan benar-benar mengusirmu. Kalau tidak, aku akan meminta bantuanmu. Aku sudah bersama majikanmu selama bertahun-tahun, kamu akan mendengarkanku. Terima kasih Bibi Mei. Terima kasih Bibi Mei. Ni Chang, hati-hati di jalan aku. Bisa berhasil, itu terlalu berat kamu. Harus menjaga dirimu sendiri, biarkan aku membantumu. Tuan, ada sesuatu yang terjadi di toko Yunjin kemarin, katanya Anna Cheng sengaja menggunakan barang yang menyebabkan alergi untuk menyakiti orang lain. Jangan bicara sembarangan, itu tidak mungkin. Itu benar, pagi-pagi sekali. Aku melihat Anna Cheng keluar dengan tas besar penuh pakaian majikannya, menghukumnya dan berkata bahwa jika Ni Chang tidak bisa mendapatkan 10 tael perak, mengusirnya. Pasti ada yang salah. Bagaimana kamu tahu itu? Tuan, kamu berjalan-jalan sepanjang hari dan mengabaikanku. Aku benar-benar bosan. Jadi saya berbicara dengan beberapa gadis muda di toko dan berteman dengan beberapa gadis muda. Saya bisa lihat kamu sangat senang tentang itu.
Apakah kamu lupa dengan Nona Xiao Chen? Tidak, saya tidak lupa. Pak, bukankah kamu akan menemui Tuan Sao? Kenapa kamu pergi? Tunggu saya.